Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wadudi Wibowo, Insinyur Magister Ekonomi Development, dosen tetap pada Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Video ini saya susun sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, pada video ini saya akan memaparkan bagaimana saya merancang dan melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah Perbankan Syariah yang saya ampu berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun. Selanjutnya saya akan menampilkan implementasi pada salah satu pertemuan sebagai contoh pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk mata kuliah Perbankan Syariah. Mata kuliah Perbankan Syariah merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada program studi manajemen konsentrasi perbankan di semester 5. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk mampu dan memahami pengertian perbankan syariah, konsep dasar perbankan syariah, serta perbedaan bank syariah dan perbankan konvensional dari sisi aspek dan legalitasnya. Memahami prinsip dasar simpanan atau pendanaan dan akad dalam perbankan syariah serta aplikasinya, prinsip dasar pembiayaan dalam perbankan syariah serta aplikasinya, memahami produk dan jasa perbankan syariah, dan menguasai akad pembiayaan bank syariah. Mata kuliah perbankan syariah mempunyai 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami arti konsep dasar dan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bank syariah serta sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan menguasai konsep-konsep perbankan syariah, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari sisi akad dan aspek legalitasnya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menguasai produk-produk perbankan syariah, baik produk pendanaan maupun produk pembiayaan. Materi yang akan diberikan dalam satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun materi yang diberikan pada setiap pertemuan akan membahas. Pada pertemuan pertama membahas konsep dasar perbankan syariah. Pertemuan kedua membahas sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga membahas perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Keempat, membahas prinsip dasar akad simpanan atau pendanaan perbankan syariah. Kelima, prinsip bagi hasil, musyarakah, mudarabah, musyaarah dan musyalokah. Yang keenam, prinsip dan landasan ijarah, muntahiyah tamlik serta aplikasinya. Pertemuan ketujuh adalah prinsip wakalah, kafalah, hawalah dan aplikasinya. Pertemuan selanjutnya adalah UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS dilanjutkan dengan pertemuan ke-8 berupa produk dana perbankan syariah dan penghitungan bagi hasil. Pertemuan ke-9 adalah pasar uang dan pasar modal syariah. Pertemuan ke-10 adalah mempelajari konsep pembiayaan syariah serta analisisnya. Pertemuan ke-11 adalah membahas terkait akad dalam pembiayaan bank syariah. Ke-12 adalah produk jasa perbankan syariah pada bagian pertama, dan pertemuan ke-13 produk jasa perbankan syariah pada bagian kedua. Pertemuan terakhir dilanjutkan dengan treasury dalam bank syariah serta struktur organisasi dan ditambahi dengan kuis. Setelah pertemuan ke-14 dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Metode pembelajaran mata kuliah bank syariah terdiri dari presentasi dan diskusi secara offline. Kemudian pemberian tugas berupa studi kasus dan penyelesaiannya. Yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran dengan kuis, UTS dan UAS. Demikian mekanisme pembelajaran yang diberikan untuk mata kuliah perbankan syariah pada Prodi Manajemen Fakultas Bisnis, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita melakukan proses belajar mengajar perkuliahan keempat ya. Pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan prinsip dasar akad pendanaan atau akad simpanan pada perbankan syariah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga bahas terkait dengan prinsip daripada konsep perbankan syariah. Mudah-mudahan pertemuan sebelumnya sudah membekali kita bisa membahas terkait dengan prinsip dasar akad pendanaan dan simpanan perbankan syariah. Bisa kita mulai ya. Oke, sebelum ke sana saya akan refresh terkait dengan pengertian bank supaya nanti bisa menjadikan dasar ke kita terkait dengan akad pendanaan atau simpanan pada bank syariah. Nah, pengertian bank ini kita lihat pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu terkait dengan bank konvensional. Nah, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya fungsi bank adalah sebagai financial intermediary, yaitu merupakan lembaga perantara dari pihak surplus unit kepada defisit unit. Jadi definisi ini kita terjemahkan dalam satu bagan sedemikian rupa sehingga fungsi bank sendiri sebagai lembaga intermediari. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat itu ada surplus unit dan defisit unit. Surplus unit itu diartikan bahwa masyarakat yang mempunyai kelebihan dana, dan defisit unit adalah masyarakat atau dunia usaha yang memerlukan dana. Nah, di dalam pengumpulan dana oleh bank konvensional itu berasal dari surplus unit berupa dalam bentuk tabungan atau deposito. Jadi kalau kita punya simpanan berupa tabungan maupun deposito merupakan yang kita simpan di bank konvensional, ini adalah merupakan salah satu cara bank untuk menarik dana dari masyarakat. Nah, setelah dana itu terkumpul di bank mempunyai kewajiban yaitu menyalurkan dalam bentuk kredit kepada defisit unit atau pihak-pihak yang memerlukan. Nah, pihak-pihak yang memerlukan itu siapa? Biasanya umumnya adalah dunia usaha yang untuk kepentingan modal. Nah, atas pengumpulan dana dari masyarakat oleh bank konvensional, maka bank konvensional mempunyai kewajiban membayar bunga simpanan atau bunga funding sebagai kompensasi atas kepada masyarakat yang telah menyimpan dananya kepada bank konvensional. Oleh karena itu, kalau kita menyimpan dana di bank, kita akan memperoleh bunga simpanan, ya. Kemudian ketika sudah tadi terkumpul, maka disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Nah, kepada pihak yang memerlukan ini biasanya digunakan untuk kepentingan usaha. Atas usaha yang diberikan fasilitas kredit oleh bank konvensional ini, maka defisit unit atau pihak pengusaha punya kewajiban membayar bunga pinjaman atau bunga lending. Nah, selisih gimana keuntungan bank? Keuntungan bank itu diperoleh dari selisih antara bunga
pinjaman atau bunga lending yang diperoleh dari defisit unit dikurangi bunga simpanan yang dibayarkan kepada surplus unit menjadi keuntungan. Ya, maka fungsinya dia sebagai financial intermediary atau lembaga perantara, financial depository institution. Nah, ini adalah cara prinsip kerja dalam bank konvensional. Oke, sekarang bagaimana dengan bank syariah di dalam pengumpulan dan penyaluran dana kepada surplus kepada defisit unit? Oke, kita lihat definisinya. Kalau undang-undang perbankan konvensional yang tadi, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah itu khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Dia lebih mudah, ya. Dalam undang-undang itu bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, itu yang membedakan dengan bank konvensional, ya. Berdasarkan prinsip syariah. Itu yang ditekankan di dalam undang-undang ini. Menurut jenisnya terdiri daripada bank umum syariah, kemudian unit usaha syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah. Nah, ini nanti ketiga jenis bank ini akan kita bahas terkait dengan kelembagaan bank syariah. Nah, yang penting sebenarnya untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah intinya di dalam Undang-Undang Nomor 21 2008 adalah bank dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, kita lihat bedanya terkait dengan pengumpulan dana oleh bank syariah dan penyaluran dana pada bank syariah. Kita lihat bedanya dengan bank konvensional. Secara fungsi adalah sama. Bank syariah juga sebagai sama tadi financial intermediary, sebagai lembaga perantara, ya, yaitu mengumpulkan dana dari surplus unit kepada defisit unit. Nah, kalau tadi dalam pengumpulan dana oleh bank konvensional, maka bank syariah menggunakan pengumpulan dana. Kalau bank konvensional menggunakan simpanan dan tabungan dan deposito, maka dalam bank syariah adalah menggunakan cara dengan titipan dan investasi. Tentunya sudah bisa dari istilahnya saja sudah berbeda, yaitu simpanan dan titipan. Kemudian yang kedua yang tadi deposito dan investasi. Nanti kita jelaskannya. Nah, kemudian ketika bank syariah sudah mengumpulkan dana dari surplus unit, maka dia menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kalau di bank konvensional itu menggunakan istilah kredit, tetapi kalau di bank syariah itu menggunakan pembiayaan. Jadi kredit ada identik dengan pembiayaan. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan prinsip jual beli atau menggunakan kerjasama usaha. Dalam penyaluran atau pembiayaan kepada defisit unit, maka dia menggunakan atau prinsip jual beli atau kerjasama usaha. Oke, nah sekarang bagaimana bank memberikan apresiasi kepada surplus unit, atas keuntungan yang diperoleh oleh bank dari pengelolaan dana itu, maka dia akan memberikan bagi hasil atau bentuk lainnya kepada surplus unit. Kalau bank konvensional tadi menggunakan membayar bunga simpanan. Karena ini beroperasi secara syariah, dia memberikan bagi hasil kepada surplus unit. Nah, kemudian
kalau defisit unit kan di dalam bisnisnya kan juga pasti memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan yang diperoleh defisit unit karena kerjasama usaha yang diberikan dengan yang dilakukan dengan bank syariah, maka akan mendapat satu keuntungan. Nah, dari keuntungan yang diperoleh ini, maka defisit unit harus membayar margin keuntungan bagi hasil kepada bank syariah. Nah, keuntungan bank syariah dari mana? Sama dengan bank konvensional tadi, adalah selisih bagi hasil yang diperoleh margin keuntungan dari defisit unit dikurangi bagi hasil yang diberikan kepada surplus unit. Ya, jadi dengan dua pengertian ini maka sudah bisa kita bedakan terkait perbankan syariah dan perbankan konvensional, sehingga nanti kita akan membahas akad atau perjanjian terkait dengan pendanaan khususnya pada bank syariah. Oke, ada yang bertanya? Ada yang kurang clear? Clear ya? Oke. Oke, lanjut bahwa kita sampai pada akad pendanaan. Bagaimana perjanjian atau akad pendanaan pada bank syariah terkait dengan penghimpunan dana. Khusus penghimpunan dana dari surplus unit, akad yang dilakukan bank syariah kepada nasabah adalah menggunakan dua jenis akad. Yang pertama adalah akad wadiah. Yang kedua adalah akad mudharabah. Akad wadiah itu diperuntukkan pada produk bank syariah berupa produk giro dan produk tabungan. Sedangkan akad mudharabah itu digunakan bank syariah pada produk tabungan bank syariah dan deposito bank syariah. Terkait produk bank, kemarin kan kita semester yang lalu kan sudah mendapat mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Tentunya sudah paham ya, bank itu mempunyai produk-produknya apa aja, misalnya produk simpanan dan produk pinjaman. Nah, harapannya sudah paham terkait ini. Oke, akad mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, akad mutlakah dan akad muqayyadah. Akad mutlakah dan muqayyadah. Oke, dari sini udah bisa ya, ternyata akadnya di dalam bank syariah itu dibagi dua. Kalau bank konvensional hanya satu, yaitu akad terkait dengan perjanjian terkait dengan simpanan, baik itu tabungan maupun deposito ya. Nah, ini sudah paham nih. Jadi kalau nanti ditanya akad terkait misalnya pendanaan bank syariah, sudah bisa dibagi dua tuh, ada wadiah dan mudharabah. Oke, selanjutnya apa itu wadiah? Oke, kita lihat masih dalam penghimpunan dana. Wadiah merupakan akad berupa titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan usaha, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki. Sama dengan kalau kita titip barang tuh, kalau kita menitip barang pasti ada pihak yang melakukan, yang menitip barang dan pihak yang menitipkan barang, ya, yang menerima titipan. Jadi dalam titipan murni itu ada pihak yang menitipkan barang, ada pihak yang menerima titipan. Nah, yang melakukan penitipan itu, yang menitipkan barang itu bisa individu, bisa badan usaha. Jadi kalau kita punya tabungan di bank syariah itu berarti kita individu.
individu. Kalau ada perusahaan yang juga mempunyai giro di bank syariah, itu merupakan badan usaha. Oke, yang penting di sini apa? Pada akad titipan ini bahwa pihak yang menerima titipan itu wajib mengembalikan manakala pihak penitip untuk meminta kembali. Sama kan kalau kita menitip barang itu, kalau kita perlu pasti kita ambil, dan pihak yang dititipkan pasti harus menyediakan. Ya. Oke. Wadiah dibagi menjadi dua. Akad wadiah di dalam perbankan syariah dibagi menjadi dua. Ada wadiah al-amanah, wadiah yad damana. Oke, kita lihat apa itu wadiah al-amanah. Wadiah al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barang kepada penerima barang, di mana pihak penerima titipan tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan. Kalau dari sini aja kita lihat apa? Al-amanah. Amanah itu artinya bahwa yang menerima titipan harus menjaga amanah barang yang dititipkan. Nah, pada akad ini di perbankan syariah itu produk perbankannya adalah berupa penyewaan safe deposit box. Jadi di bank syariah atau bank konvensional itu juga menerima jasa penitipan barang berupa penyediaan satu tempat untuk nasabah. Nah, ini dalam bank syariah menggunakan akad wadiah al-amanah. Artinya barang nasabah yang dititipkan kepada bank syariah itu, di mana bank syariah itu tidak boleh memanfaatkan atau menggunakan atas barang yang dititipkan. Nah, yang kedua yaitu wadiah yada manah, merupakan titipan murni sama, di mana pihak yang menitipkan barang kepada pihak penerima barang. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Contohnya dalam produk perbankan syariah yang menggunakan wadiah yada manah adalah produk giro, simpanan dalam bentuk giro maupun simpanan dalam bentuk tabungan. Artinya nasabah yang menitipkan dananya di bank syariah, maka dana yang dititipkan tersebut dapat digunakan oleh bank syariah. Ya, kalau kita menitip barang atau menyimpan menitip dana kita di bank syariah dalam bentuk giro atau tabungan, maka uang kita bisa digunakan oleh bank syariah, digunakan untuk disalurkan kepada pihak defisit unit atau digunakan investasi lainnya dalam rangka usaha secara syariah yang dilakukan oleh bank syariah. Oke ya, ini ya kunci daripada wadiah ya, terkait hanya titipan ya. Oke, nah ini adalah skema daripada wadiah al-amanah, di mana bank sebagai pihak yang berfungsi sebagai penitip barang, kemudian bank syariah sebagai pihak yang penerima titipan. Oke, dalam mekanisme ini nasabah melakukan titipan barang kepada bank syariah. Atas barang yang dititipkan karena dijaga, punya kewajiban menjaga pada akad ini, maka bank berhak menetapkan biaya penitipan barang. Sama kalau kita ke stasiun bawa motor, mau kita titipkan motor kita ke penitipan barang, maka pihak yang menerima titipkan berhak mengambil biaya dari orang yang menitipkan barang. Ya. Nah, ketika barang itu diperlukan, dikehendaki oleh penitip barang, maka penerima titipan atau bank syariah wajib mengembalikan barang
penitipan. Jadi ketika diambil maka dia harus menyediakan dalam kondisi yang utuh karena dijaga amanah. Ya, maka ini terkait dengan wadiah al-amanah. Oke, ini tadi karakteristik tadi udah saya sampaikan. Barang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Kemudian penerima itu berfungsi sebagai penerima amanah dan harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan diperkenankan membebankan biaya. Ya. Oke, ini adalah skema kalau tadi skema wadiah al-amanah, sekarang skema wadiah yad damanah. Ini sama, nasabah berfungsi sebagai penitip barang, kemudian bank syariah sebagai bank penerima sebagai penerima titipan. Ketika nasabah menitipkan barang, karena barang itu bisa dimanfaatkan oleh bank syariah, maka dia pemanfaatan dananya bisa disalurkan kepada dunia usaha. Nah, di dunia usaha ini karena bisnis akan menghasilkan, maka sebagian keuntungan diberikan return atau bagi hasil kepada bank syariah. Kemudian atas bagi hasil yang diterima dari dunia usaha itu, maka bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah sebagai penitip barang. Nah, yang perlu ditekankan dalam akad wadiah ini adalah tidak ada kewajiban daripada bank syariah memberikan satu pendapatan. Kalau toh memberikan satu pendapatan, istilahnya adalah menggunakan bonus. Namanya bonus itu kan bukan kewajiban. Kalau ada boleh diberikan, kalau tidak ada juga tidak boleh menuntut tuh yang menerima bonus. Namanya juga bonus. Nah, namun dalam prakteknya bonus ini selalu diberikan oleh bank syariah karena apa? Dalam rangka mempertahankan pasar. Karena supaya orang tertarik menitipkan barang, maka kalau bank syariah yang satu memberikan bonus, kalau yang satu tidak memberi bonus, kira-kira nasabah yang menitipkan barang mau pindah ke yang dapat bonus apa yang tidak? Yang dapat bonus. Maka itu sebagai salah satu strategi daripada bank syariah untuk mempertahankan nasabah agar menitipkan barangnya di bank syariah tersebut. Ya. Nah, besarnya berapa besarnya? Besarnya bonus yang diberikan sudah ditentukan? Tidak, namanya bonus kan? Ya, besarnya tergantung benar-benar apa yang dikehendaki oleh bank syariah. Oke, ini karakteristik udah saya sampaikan tadi. Nasabah menitipkan dananya dalam bentuk giro tabungan dengan akad wadiah yad damanah. Bank menginvestasikan kepada user fund atau digunakan sebagai usaha real. Ya, yang penting sesuai dengan syariah. Kemudian user fund memperoleh pendapatan keuntungan usaha dijalankan sehingga dia akan mendapatkan keuntungan, maka dia harus membayar return atau bagi hasil kepada bank syariah. Kemudian sebagian keuntungan dari user fund digunakan untuk membagi keuntungan berupa bonus, ya. Itu. Jadi akadnya tadi terkait pendanaan ada dua. Oke, sekarang yang kedua yaitu akad mudharabah. Apa itu akad mudharabah? Mudharabah dalam produk simpanan adalah merupakan akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Ketika orang melakukan kerjasama usaha, apa yang diinginkan?
Satu orang ingin melakukan kerjasama dengan orang yang lain. Pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama usaha itu tujuannya apa? Keuntungan. Jadi akad mudharabah ini adalah ketika penyimpan dana mengharapkan satu keuntungan. Ya, oleh karena itu definisinya adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak menempatkan modal sebesar 100%. Yaitu siapa? Nasabah. Yaitu dalam istilah perbankan syariah dikenal dengan sohibul mal. Mal itu apa? Harta kan? Sohibul jadi sebagai pemilik modal. Dan pihak lainnya sebagai pengelola atau mudarib. Siapa berfungsi sebagai mudarib? Bank syariah. Nah, bagi hasil usaha yang dikerjasamakan, karena tadi tujuannya adalah memperoleh keuntungan, maka bagi hasil yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati. Perjanjian berapa persen yang disepakati nisbah oleh antara pihak yang melakukan kerja sama. Oke, kalau tadi wadiah dibagi menjadi dua, maka mudharabah juga dibagi dua. Akad mudharabah dibagi dua, mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Mutlakah dan muqayyadah. Apa mudharabah mutlakah? Mudharabah mutlakah adalah akad perjanjian di mana sohibul mal ya menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada mudarib ya untuk mengelola asalkan sesuai dengan syariah. Ya. Pada mudharabah mutlakah ini, ketika orang menginvestasikan kerjasama usaha, menginvestasikan dana ke bank syariah, maka dia membebaskan bank syariah untuk menginvestasikan kembali dalam bentuk investasi apa saja, asalkan sesuai syariah. Nah, beda dengan mudharabah muqayyadah, akad kerjasama di mana sohibul mal menginvestasikan kepada mudarib, tapi dengan memberikan satu batasan-batasan tertentu. Misalnya, bank syariah hanya boleh menginvestasikan pada bidang-bidang tertentu, ya, dengan batasan-batasan, yaitu terkait dengan misalnya tempat investasi. Misalnya jenis investasi objek ya, jenis, kemudian objek dan jangka waktu investasi. Jadi dibatasi. Kalau tadi akad mutlakah itu bank syariah sebagai pengelola dibebaskan untuk memanfaatkan kembali atau investasi dana yang diberikan oleh nasabah. Nah, produk perbankan dalam mudharabah mutlakah ini ya produk tabungan dan deposito. Kemudian mudharabah muqayyadah ada produk perbankan misalnya mudharabah muqayyadah on off balance sheet. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh nasabah. Nah, dalam perbankan syariah yang umumnya dilakukan adalah akad mudharabah lakah, ya. Hanya perbankan syariah tertentu yang mempunyai mudharabah muqayyadah untuk investasi-investasi tertentu. Oke, ada pertanyaan? Ada? Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Satu paham, satu nggak paham. Mudah-mudahan ya, paham ya. Ini gampang kan, skemanya jelas gini. Oke, ini adalah skema daripada akad mudharabah, di mana diawali dengan antara mudarib dengan sohibul mal melakukan kerjasama usaha.
Nah, kerjasama usaha pada satu proyek usaha, di mana proyek usahanya bermacam-macam, ya. Nah, pada skema akad mudarabah ini, bank sebagai mudarib hanya mempunyai share terkait dengan tenaga atau pengelola. Sedangkan sohibul mal adalah memberikan modal 100%. Jadi kalau kita deposito misalnya 100 juta, maka 100 juta yang didepositokan nasabah itu semuanya digunakan, 100% digunakan atau dimanfaatkan oleh pengelola usaha yaitu bank syariah untuk menginvestasikan kembali. Oke, dari proyek usaha yang dilakukan bank syariah dan nasabah ini akan menghasilkan keuntungan. Nah, dari keuntungan yang diperoleh, maka sebagian dari nisbah bagi hasil diberikan kepada bank syariah, sebagian nisbah bagi hasil diberikan kepada nasabah. Ya, jadi sama-sama mendapat satu keuntungan. Oke. Nah, kita harus sebelum kita melakukan nasabah melakukan investasi, ya, khususnya terkait akad mudarabah, maka nasabah harus paham terkait dengan konsep bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Ya. Pembagian hasil usaha dalam berbank syariah ditetapkan menggunakan istilah nisbah. Ya, nisbah, yaitu persentase yang disetujui kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan. Nah, sebagai panduan orang-orang yang melakukan kerjasama usaha, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Faktor yang pertama adalah investment rate. Apa itu investment rate? Yaitu persentasi dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah kepada pembiayaan atau dana lainnya. Jadi kalau nasabah menyimpan atau menginvestasikan dana ke bank syariah, maka besarnya bagi hasil itu dipengaruhi oleh investment rate, yaitu seberapa besar dana yang disimpan nasabah itu disalurkan kembali kepada oleh bank syariah kepada pihak-pihak yang memerlukan atau dunia usaha. Semakin besar penyaluran dana total investasinya, maka hasilnya semakin besar. Yang kedua, dana total dana investasi, yaitu total dana yang diterima oleh bank dari nasabah. Semakin besar investasi yang diberikan nasabah, maka bagi hasil persentase bagi hasilnya semakin besar. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi adalah jenis dana, yaitu investasi mudarabah dapat ditawarkan bisa dalam jenis tabungan mudarabah, deposito mudarabah, maupun sertifikat investasi mudarabah. Kira-kira nih, ini kan jenisnya nih. Kira-kira jenis tabungan mudarabah dibandingkan deposito mudarabah, bagi hasilnya lebih besar mana, Rin? Lebih besar mana? Antara kalau nasabah menginvestasikan dalam tabungan mudarabah dengan deposito mudarabah, kira-kira bagi hasil yang diterima oleh nasabah besar mana? Deposito, sama dengan perbankan konvensional, ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah nisbah. Dipengaruhi oleh nisbah, yaitu persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha
yang telah disepakati oleh bank dan nasabah sebagai investor. Nah, nisbah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Persentase nisbah antar bank syariah biasanya berbeda. Jadi kalau kita menginvestasikan dana kita di bank syariah Indonesia, biasanya nisbahnya sama, berbeda dengan bank muamalat misalnya kan gitu. Tergantung bank. Nah, ini dipengaruhi adalah kebijakan masing-masing bank. Oke, persentase nisbah akan berbeda sesuai jenis dana tadi. Ada deposito atau tabungan. Kemudian jangka waktu investasi mudharabah dipengaruhi oleh jangka waktu. Ada khususnya deposito ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Pertanyaannya kira-kira bagi hasil yang diterima oleh nasabah dengan jangka waktu yang lebih pendek, kira-kira lebih besar apa lebih kecil? Bagi hasilnya lebih kecil. Kenapa? Karena bank mempunyai keterbatasan penggunaan menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan atau investasi. Yang kelima adalah metode perhitungan bagi hasil. Faktor yang kelima adalah metode perhitungan bagi hasil, yaitu ada metodenya ada 2, bisa revenue sharing dan profit sharing. Nah, pada perhitungan revenue sharing itu dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya. Sedangkan profit loss sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak. Oke. Nah, kalau ini hitungannya nanti kalau seperti ini biasanya kecil tapi nanti persentasenya kecil tapi pengalinya besar. Tapi ujungnya adalah mungkin nggak terlalu jauh berbeda. Hanya metode saja. Oke. Nah, ini adalah tahapan. Nah, kenapa tahapan ini perlu saya sampaikan? Karena nanti kita bisa menghitung persentase, cara menghitung bagi hasil. Nah, nanti di bagian akhir kuliah ada tugas yaitu terkait studi kasus, harus diselesaikan bagaimana menghitung bagi hasil masing-masing, misalnya antara nasabah dan bank syariah. Sebelum ke sana maka tahapannya harus diketahui. Metode perhitungan digunakan adalah revenue sharing, yaitu berasal dari pendapatan setelah dikurangi beban. Kemudian yang kedua dari investasi mudharabah dengan investasi kemudian menjumlahkan semua dana dari mudharabah, baik tabungan mudharabah maupun itu mudharabah mutlak. Kemudian pembiayaan laporan, kemudian rata-rata itu berasal dari semua pembiayaan dari berbagai jenis akad, baik kerjasama akad jual beli maupun akad sewa. Kemudian dari itu maka menjumlahkan pendapatan pada laporan yang terdiri dari berbagai hasil, margin pendapatan sewa. Oke, tahap ke-6 adalah mengurangkan total investasi tertentu sesuai dengan ketentuan BI, yaitu dari adanya nasabah yang tidak diinvestasikan ke bank, yaitu berupa cadangan wajib minimum. Tahap selanjutnya menentukan pendapatan yang akan dibagi hasil antara nasabah investor dan bank syariah yang disebut dengan income distribusi. Rumusnya adalah investasi mudharabah dikurangi cadangan minimal, cadangan primer dibagi rata-rata pembiayaan kali pendapatan. Kemudian dari income distribusi maka bagi hasil tabungan atau nanti deposito digunakan sama dengan income distribusi kali nisbah tabungan dikalikan tabungan dibagi investasi mudharabah. Nanti akan
berapa bagi hasil yang diterima oleh nasabah, berapa bagi hasil yang diterima oleh bank. Menghitung bagi hasil, ada studi kasus, ini dilihat, dikerjakan, nanti minggu depan akan kita bahas ya dengan rumus yang tadi. Tolong dihitung misalnya ini Bank ABC membukukan dana pihak ketiga, ada misalnya giro, tabungan dan sebagainya. Dari dana terkumpul ini pendapatan operasionalnya diketahui, pendapatan kemudian didistribusi pada porsinya masing-masing. Kemudian ini nisbah yang ditentukan untuk giro, tabungan dan deposito, sehingga bisa dihitung pendapatan atas penyimpanan dana yaitu nasabah dan pendapatan bank syariah pada masing-masing rekening. Nah, dari data yang kita peroleh ini nanti kita bisa menggunakan studi kasus selanjutnya untuk memilih misalnya saran kepada nasabah untuk memilih investasi mana yang lebih menguntungkan di bank konvensional dengan tingkat bunga dan nisbah masing-masing. Ini juga sama sebagai nasabah yang punya tabungan dengan kondisi seperti ini. Kalau tidak ada, ini tolong minggu depan selesaikan, dikerjakan, kemudian nanti kita bahas bersama-sama, sehingga dari akad pendanaan yang kita pelajari sebenarnya ujungnya kita bisa menyelesaikan studi kasus yang cukup bervariasi dari. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup, tolong absennya dibuat, kemudian nanti diserahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih kehadirannya. Sehat selalu, kita ketemu minggu depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.